serial dari diskusi ngaji politik. Kita pakai judulnya karena ada banyak permasalahan politik yang bisa kita jadikan bahan diskusi ringan gitu di sela-sela kesibukan perkuliahan kita yang juga baru mulai pada minggu ini. Oke, sebelumnya akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ikhlas Tawazun dari HMI Komisariat Visipvia jurusan Hubungan Internasional yang kebetulan sekarang juga sedang aktif di BEM UI. Pada kesempatan hari ini, tema yang akan dibawakan pada diskusi ini adalah menilik peta politik Indonesia tahun 2024 gini. Jadi emang kita meskipun kemarin baru aja di tahun lalu menyelenggarakan hajat politik besar bangsa, tapi dalam beberapa tahun ke depan juga sudah akan ada lagi gitu. Dan kita perlu lihat mungkin prospeknya, kemungkinannya, dan skenario seperti apa yang akan ada, yang akan berjalan ke depannya. Bagi teman-teman yang bisa on cam sebelumnya boleh banget buat kalau bisa on cam agar bisa meramaikan diskusi kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan, pertama akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dari Anda Maul. Boleh, Maul? Ya, terima kasih banyak Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Rizky Maulana atau biasa dipanggil Maul dari Komisariat VUI, jurusan Kesejahteraan Sosial. Saya akan membacakan surat An-Nasr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Sadaqallahul Azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat dan Maha menerima Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ya, terima kasih Kanda Maul atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya yang semoga bisa membawakan berkah pada diskusi kita pada siang hari ini. Setelah itu kita akan segera masuk ke sesi bukan pemaparan sih, karena kita kan judulnya diskusi santai gitu. Dengan mungkin pemateri utamanya dari Bang Hasan Nasbi terkait dengan pertama-tama mungkin potensi dari calon-calon dari peserta koalisi ataupun per partainya yang mungkin muncul di tahun 2024 nanti. Bang Hasan Asbi selaku founder dari Cyrus Network ya, jadi sebuah konsultan politik yang juga sangat di tingkat nasional ini sudah sangat dikenal dan akan sangat bisa memberikan insight-insight baru terkait politik nasional dari Bang Hasan Asbi. Persilahkan Bang Hasan. Zaki udah datang belum? Bang Herzaki katanya baru bisa join jam 13.30 Bang. Jam 13.30, sekarang jam 13.18. Jadi Zaki nggak ada yang saya ngomong Bang? Ngomong nanti setelah sesi abang mungkin. Maksudnya dia nggak dengerin yang saya obrol, jadi tidak bisa menanggapi dia nanti. Oh, ya mungkin nanti akan bisa dijelaskan sedikit juga ke Bang Herzaki poin-poinnya dari abang. Tapi untuk sekarang belum bisa join Bang Herzaki. Ya. Sekarang gambar saya terlihat nggak? Apa mati? Mati Bang. Gambar saya mati ya? Iya. Oke. Sebentar ya.
Sudah nyala lagi Bang gambarnya. Sudah nyala ya? Iya, sudah nyala. Oke. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Cukup jelas Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik HMI Komisariat FISIP dan VIA namanya sekarang ya. Kalau Iya, Bang. di masa saya dulu namanya Komisariat FISIP UI saja, sekarang Komisariat FISIP dan VIA. Baik, terima kasih sudah mengundang saya untuk berdiskusi, berbicara dengan topik yang sebenarnya ya kadang-kadang bisa kita pikir boleh dibicarakan hari ini, tapi sebagian orang mungkin berpikir masih terlalu jauh untuk dibicarakan hari ini. Saya sih tadi berharap ada Zaki di sini ya. Zaki juga bisa mendengarkan karena dia salah satu orang yang berkepentingan terhadap isu ini. Jadi pandangan orang dari luar partai tentu bisa jadi masukan buat Zaki. Tapi oke lah, kita mulai saja perbincangan kita dengan tema yang menurut saya gampang diucapkan tapi sebenarnya itu sulit untuk dibahas. Adik-adik HMI Komisariat FISIP UI dan VIA, dan mungkin ada orang-orang lain yang mengikuti Zoom ini. Peta politik 2024 itu sebenarnya memang lebih banyak unsur perdukunannya dibandingkan unsur saintifiknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena walaupun hari ini ada data tracking, survei, ada data-data penelitian yang menunjukkan siapa yang berpotensi untuk maju menjadi calon pemimpin nasional pada suksesi tahun 2024 nanti, dan partai-partai mana saja yang kemungkinan bisa mengusung misalnya, partai-partai mana saja yang akan berpeluang menang pada pemilu 2024 nanti. Tapi suasana politik itu kan gampang berubah. Dalam 1 bulan bisa berubah, dalam 2 bulan bisa berubah, apalagi dalam waktu bertahun-tahun. Dari tahun sekarang sampai tahun 2024 kan masih ada sekitar 3 tahun. Dan itu masih sangat mungkin berubah. Nah, yang bisa dilakukan hari ini kan memang membuatkan proyeksi. Proyeksi berdasarkan data hari ini. Tapi proyeksi berdasarkan data hari ini juga 6 bulan lagi bisa berubah. Nggak kejadian di tahun 2024 nanti. Jadi, oleh sebab itu saya bilang ini masih banyak unsur perdukunan dan otak-atiknya. Otak-atik gatuk lah. Mencocok-cocokkan sesuai dengan selera kita. Jadi, kalaupun yang bicara misalnya peneliti, pengamat politik, konsultan politik, maupun orang-orang partai politik, pasti lebih banyak soal selera dan soal harapan dibandingkan soal-soal yang objektif. Itu artinya memang begitu keadaan yang sebenarnya. Adik-adik HMI Komisariat dan VIA, pemilu 2024 itu kompleks lah ya. Kompleks itu karena hari ini kita punya misalnya calon-calon yang potensial memiliki elektabilitas yang cukup bagus, tapi kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran Bang. Dengar Bang, dengar. Kedengaran ya. Ada calon-calon yang punya elektabilitas tapi tidak punya dukungan politik. Artinya tidak punya partai politik. Ada orang yang punya partai politik, kendaraan untuk maju tahun 2024 dia punya, tapi elektabilitasnya dia minim. Juga kemungkinan keterbatasnya koalisi-koalisi yang bisa dibangun tahun 2024 nanti itu jadi kompleksitas tersendiri. Kenapa? Karena ada syarat minimal. Dukungan capres itu kan ada syarat minimalnya, nggak bisa satu partai maju sendiri. Dan hampir pasti tidak ada satupun partai yang bisa maju sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Dan berikutnya ada pilihan karir yang lebih rumit bagi calon-calon yang potensial, terutama yang berasal dari kepala daerah, karena ternyata tahun 2022 dan tahun 2023 itu tidak ada pilkada.
pilkadanya baru tahun 2024 nanti. Tahunnya bersamaan dengan Pileg dan Pilpres. Beda bulannya. Kalau April itu Pileg dan Pilpres, sementara bulan November itu nanti pilkada. Nah, akibat kompleksitas itu, menurut saya jalur-jalur rekrutmen kepemimpinan nasional itu jadi agak terbatas. Jadi biasanya begini, kalau dalam pelajaran sistem politik Indonesia misalnya, kita pasti mengetahui jalur-jalur rekrutmen calon pemimpin politik itu misalnya dari partai politik, dari birokrasi, dari TNI, Polri, dari kabinet, anggota kabinet misalnya. Dari kepala daerah, ini baru nih, sejak zamannya Pak Jokowi, kepala daerah menjadi sumber rekrutmen calon pemimpin nasional. Kemudian dari pengusaha. Tapi mungkin nanti akan ada sedikit kendala dari jalur calon kepala daerah. Karena kepala daerah hari ini, sebagian di antara mereka memang memiliki elektabilitas yang bagus. Cukup bagus ya. Ya misalnya ada 5 besar, ada yang 3 besar gitu, calon-calon kepala daerah yang hari ini eksis. Kalau dari sisi elektabilitas, mereka punya potensi untuk menjadi calon presiden. Tapi masalahnya, pada tahun 2024 nanti, mereka akan dilanda kegalauan yang luar biasa. Pilihan-pilihan karir mereka menjadi rumit. Kalau seandainya ada pilkada tahun 2022 dan 2023, maka pilihan karir mereka tidak begitu rumit. Kalau mereka menang lagi pilkada, misalnya Mas Anies misalnya, menang dalam pilkada 2022 misalnya, di DKI Jakarta, maka tentu tekadnya akan jauh lebih bulat untuk maju pilpres, ya, dibandingkan kalau pilkadanya harus dilakukan tahun 2024. Kan galau. Tahun 2024 putusannya apa? Mau jadi calon gubernur lagi atau mau jadi calon presiden? Sebab risikonya betul-betul harus diperhitungkan. Pak Ridwan Kamil juga misalnya juga akan dilanda kegalauan yang sama. Haruskah maju pilkada lagi atau maju pilpres? Sebab dia nggak bisa milih dua-duanya karena tahunnya bersamaan. Yang mungkin tidak galau itu hanya Ganjar Pranowo misalnya. Kenapa dia tidak galau? Karena dia sudah selesai 2 periode. Dan 2023 nanti, Agustus 2023 nanti, ya dia sudah menjelang akhir-akhir masa jabatannya, sehingga dengan demikian dia tidak perlu galau lagi. Tapi gubernur-gubernur lainnya tentu akan galau. Nah, konstelasi yang seperti menurut saya, jalur rekrutmen calon pemimpin nasional dari unsur kepala daerah agak sedikit tersendat. Kenapa? Karena kepala daerah yang lain sebagian besar itu masih dilanda kegalauan antara harus maju pilpres atau maju pilkada lagi untuk kedua kalinya. Saya yakin dengan menimbang risiko-risiko, saya yakin sebagian besar kepala daerah yang hari ini digadang-gadang menjadi calon presiden itu dalam tanda kutip ya terpaksa harus bersabar menunggu tahun 2029. Karena kenapa? Tahun 2024 mereka harus membuktikan diri lagi menjadi gubernur untuk kedua kalinya karena secara risiko ini jauh lebih kecil. Mereka incumbent di provinsinya, secara risiko ini lebih kecil dan lebih mungkin mereka terpilih menjadi pejabat publik kembali. Nah, coba kalau kita bedah beberapa contoh nama misalnya. Kalau dari jalur-jalur rekrutmen, coba kita lihat siapa yang memiliki jalur lebih banyak dan memiliki latar belakang yang lebih banyak untuk menjadi calon pemimpin nasional. Misalnya kita uji nama AHY. AHY kalau dari sisi partai politik dia sudah top level karena dia ketua partai politik. Walaupun jam terbang dan kemampuannya mengelola partai tentu masih dipertanyakan, tapi secara formal dia di partai politik itu punya top level. Dia juga punya latar belakang sebagai TNI misalnya. Ya, dia punya latar belakang sebagai TNI, tapi tidak sampai top level. Jadi jalur rekrutmen yang lumayan pol
bisa diambil oleh AHY itu memang jalur partai politik, walaupun dengan sedikit pertanyaan-pertanyaan tadi. Mas Anies Baswedan misalnya, itu agak sedikit rumit. Mas Anies mungkin punya elektabilitas, artinya dukungan politik terhadap dia dari sisi dukungan publiknya itu lumayan, karena elektabilitas dia tentu lumayan. Dari berbagai survei yang ada, termasuk survei Saris Network, Mas Anies kalau nggak masuk 3 besar, ya masuk 4 besar. Artinya suara dia diperhitungkan. Tapi kan dia tidak punya partai politik, tidak punya kendaraan untuk maju misalnya. Nah, pertanyaannya apakah orang-orang yang punya partai, apakah orang-orang yang punya kendaraan akan berikan kendaraannya kepada Mas Anies? Dan PR yang lebih berat adalah kalau tidak ada pilkada tahun 2022, Mas Anies dalam keadaan menganggur, gitu, apakah tidak hilang dari peredaran dan pembicaraan politik di Indonesia? Kalau misalnya Agustus tahun 2023 baru mulai pendaftaran untuk capres misalnya, Mas Anies 2022 sudah demisioner, ya biasanya kalau di kita itu kan, kalau pejabat publik selama masih menjabat, dia punya kesempatan untuk menggunakan jabatannya untuk terus-menerus muncul di publik. Tapi kalau nanti sudah tidak punya jabatan, tidak lagi punya jabatan publik, apakah masih akan dinotis oleh masyarakat? Pertanyaannya apakah tidak akan tenggelam di tengah hiruk pikuk orang-orang lain yang juga sedang balapan dan mereka tetap masih punya jabatan publik? Sejauh ini menurut saya yang paling kokoh dan yang paling solid punya modal untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti, sejauh ini memang masih Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto punya legitimasi, punya modal yang paling mumpuni dibandingkan calon-calon yang lainnya. Kenapa? Pertama, dia ketua umum partai, dia top level. Di partai politik dia top level dan dia memang itu partainya dia. Gitu. Dan tentu kalau dia mau, partainya tidak akan bisa punya keputusan yang berbeda. Artinya kalau Pak Prabowo mau jadi capres, partainya tentu akan dukung. Tidak mungkin punya keputusan yang berbeda. Yang kedua, beliau hari ini anggota kabinet. Jadi sampai tahun 2024 nanti beliau anggota kabinet. Ketika pencalonan nanti, misalnya tahun 2023, beliau anggota kabinet, punya portofolio, punya pekerjaan, punya kesempatan gitu, untuk berkeliling Indonesia, untuk muncul terus di depan publik dengan modal jabatan beliau. Gitu. Dukungan politik ada, kemudian jabatan publiknya tetap ada, dan yang ketiga elektabilitas dia juga sejauh ini di antara calon-calon yang lain, ya calon-calon yang ada itu dia paling mumpuni. Kita bahas satu orang lagi deh, misalnya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno memang di partai politik top level, tapi saya rasa pilihan dia hanya berpasangan dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo maju jadi capres, ya Sandiaga harus mengalah untuk jadi capres. Gitu. Dia harus mengalah, tidak mungkin dia mengalahkan Pak Prabowo untuk jadi capres, kecuali Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada Sandiaga. Kalau portofolio dia punya, karena hari ini dia punya jabatan sebagai menteri, artinya dia sampai 2024 itu nggak hilang dari peredaran, atau sampai tahun 2023 itu dia nggak hilang dari peredaran karena dia punya jabatan publik. Elektabilitas dia punya, dia juga punya elektabilitas yang cukup signifikan dan pasti diperhitungkan. Kayak gitu. Mungkin itu contoh analisis saja bagaimana kompleksnya kita mengotak-atik gatuk calon-calon yang akan muncul di tahun 2024. Dan saya yakin semua orang yang punya keinginan untuk menjadi capres itu akan berpacu mendapatkan tiket partai, berpacu untuk menggenjot elektabilitas mereka, gitu kan? Berpacu untuk menunjukkan prestasi kalau mereka punya jabatan publik. Tapi kalau boleh saya ikut meramaikan perdukunan ini, kalau boleh saya ikut menjadi tukang ramal juga, dengan kompleksitas yang ada, saya merasa nanti yang sangat berpotensi untuk maju jadi calon presiden atau calon wakil presiden
mungkin orang yang bisa memenuhi tiga latar belakang ini, bukan tiga latar belakang, tiga kriteria ini. Pertama, dia ketua partai. Dengan demikian dia bisa mengamankan kendaraan yang dia miliki. Yang kedua, dia kayaknya anggota kabinet. Kenapa? Yang nggak galau, ya dari kalau kepala daerah saya yakin galau, karena pilkadanya baru tahun 2024. Yang nggak galau cuma Mas Ganjar Pranowo. Tapi sebagian besar kepala daerah pasti galau. Nah, kalau anggota kabinet nggak perlu galau, karena sampai tahun 2023 dia punya portofolio. Dia punya jabatan publik yang memungkinkan dia menunjukkan prestasi dan terus jadi pembicaraan publik sampai pendaftaran calon presiden. Dan yang ketiga, dia mungkin pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses itu ya dia punya modal, dia punya kemampuan finansial, sehingga mampu untuk mengongkosi biaya kampanye pilpres mereka nanti di tahun 2024. Karena kita tidak tahu ya kondisi ekonomi nanti tahun 2024. Karena kalau mengandalkan orang yang hanya punya elektabilitas tapi tidak punya kemampuan finansial misalnya, ya tidak akan mudah fundraising nanti untuk tahun 2024 karena kita nggak tahu ekonomi akan seperti apa, akan tumbuh seperti apa. Mungkin itu dulu bahan untuk diskusi kita siang hari ini. Nanti kita mungkin bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan singkatnya tentang perdukunan politik Indonesia oleh Bang Hasan Nasbi. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab dulu ya, karena memang nanti baru bisa kita lanjutkan ke sesi Bang Zaki. Dari peserta yang lain mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, ada Fahri yang mau bertanya. Silakan, Fahri. Oke, baik. Terima kasih, ikhlas moderator. Bang Hasan, terima kasih banyak. Izin bertanya, Bang. Tadi saya penasaran dengan 3 kriteria tersebut. Apakah 3 kriteria tersebut harus ada dalam satu calon presiden atau bisa di-backup dengan figur calon wakil presidennya, Bang? Jadi saling melengkapi terhadap 3 figur tersebut. Mungkin itu dulu sih, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Yang maksudnya tiga kriteria ramalan tadi. Iya, benar, Bang. Ya, sebenarnya kalau dimiliki oleh satu orang itu ideal ya. Karena kalau begitu dia sudah tidak perlu pusing lagi. Tapi kalau tidak ya tentu sepasang itu harus memenuhi minimal tiga kriteria ini. Sepasang itu memenuhi 3 kriteria ini. Gitu. Jadi menurut saya memang tidak ada rumus yang baku lah. Harus ada, kan kita susah mencarinya gitu. Orang yang bisa memenuhi 3-tiganya gitu itu kan susah dan langka. Tapi minimal sepasang itu harus mewakili itu. Dan kita berharap nanti memang calon yang muncul itu tidak lagi 2. Karena kalau calon yang muncul nanti 2, pembelahan sosial politik kita mungkin agak berbahaya. Karena pembelahan yang diametral, orang bisa memainkan segala cara, isu apapun untuk mengalahkan lawan politik, bahkan tidak tertutup kemungkinan menggunakan isu-isu yang bisa memecah belah bangsa. Tapi kalau calonnya lebih dari 2-3 calon misalnya, kan pembelahannya tidak diametral. Orang tidak lagi bisa menggunakan sembarangan isu untuk kemudian mengalahkan lawan politiknya. Kalau calonnya 3, menurut saya orang akan membandingkan. Tidak lagi hanya sekedar like and dislike, tapi orang akan membandingkan mana yang memiliki program, mana yang memiliki track record, mana yang memiliki prestasi, mana yang memiliki integritas yang paling masuk akal untuk menjadi calon presiden Indonesia. Gitu mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang. Siap. Terima kasih, Bang Hasan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin
Pak Moderator mau Boleh, nanya. boleh. Bang. Ya. Assalamualaikum Bang Hasan. Waalaikumsalam. Izin Bang mau nanya Bang. Kiranya kalau misalnya menurut ilmu perdukunan Abang, seberapa besar dampak dukungan politik dari presiden yang sekarang masih menjabat Bang? Maksudnya Pak Jokowi gitu kan, karena kan beliau kan masih sampai 2024 itu Bang. Nah, itu kan maksudnya apa namanya? Tapi kan beliau kan kalau misalnya sekarang itu kan udah 2 periode ya Bang. Walaupun ada suara-suara yang mendorong beliau itu 3 periode. Ya, itu kalau menurut Abang bagaimana ya Bang ininya untuk seberapa kuat tarikan dari beliau sebagai presiden sampai di 2024 itu Bang? Iya, kalau ini sih sebenarnya tidak terlalu perdukunan ya. Tapi dalam politik itu orang biasa sebenarnya menyiapkan suksesor, menyiapkan pengganti, gitu kan. Ini mungkin yang entah lupa atau entah sengaja tidak disiapkan oleh Pak SBY. Jadi beliau tidak meng-create atau menyiapkan calon penerus beliau ketika tahun 2014 lalu. Atau mungkin terlalu sibuk dengan urusan internal partai, jadi melupakan menyiapkan suksesor. Tapi menurut saya Pak Jokowi dengan keadaan beliau hari ini, dengan kemampuan politik beliau, saya yakin beliau menyiapkan suksesor. Mungkin tidak ke 1 nama, mungkin saja ke 2 nama, mungkin juga ke 3 nama. Tapi beliau saya yakin menyiapkan suksesor agar apa yang beliau letakkan sekarang, fondasi-fondasi pembangunan yang beliau letakkan sekarang itu nanti bisa dirajut, bisa diintegrasikan, bisa dioptimalkan, dan bisa menjadi keuntungan buat bangsa di tangan penerus-penerus beliau. Nah, berapa orang penerus beliau yang beliau siapkan? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bahkan yang ideal menurut saya yang bertarung nanti adalah all president men atau all Pak Jokowi's men gitu. Jadi siapapun nanti yang menang adalah orang-orang yang memang secara visi, secara misi, dan secara program itu akan melanjutkan fondasi-fondasi pembangunan yang diletakkan oleh presiden saat ini. Jadi menurut saya kalau akan mendukung secara terbuka kepada publik untuk mendorong satu calon, 50-50 lah. Saya tidak terlalu yakin, tapi bisa saja terjadi kalau misalnya beliau confirmnya hanya ke 1 calon. Tapi kalau beliau confirm melepas ada 2 atau 3 calon orang yang beliau dorong untuk menjadi calon pemimpin nasional, saya rasa beliau tidak akan menunjukkan keberpihakannya secara terbuka. Begitu. Ya, terima kasih Bang. Oke, selanjutnya apa masih ada yang ingin bertanya untuk yang pertanyaan ketiga? Oke, kita kebetulan juga sudah kedatangan Bang Herzaki di sini ya. Assalamualaikum Bang Herzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Mohon maaf banget nih ya, terlambat saya ya. Iya, tidak apa-apa Bang. Kita mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita beralih ke sesi Bang Herzaki. Kalau saya dari saya sendiri juga ingin bertanya sebenarnya terkait dengan adanya calon. Kalau kita lihat ada pola baru mungkin ya Bang di kepala daerah mungkin. Ketika sekarang ada beberapa kepala daerah itu yang sampai sekarang mungkin terkategorinya dia non partai gitu kan, kayak Pak Anies dan juga Pak Ridwan Kamil gitu. Nah, apakah fenomena tersebut merupakan kayak fenomena yang wajar dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kan biasanya selama ini partai itu pengen yang maju itu ya kadernya gitu, yang maju itu ya anggota parpolnya. Dan apakah mungkin juga kayak pola seperti ini ada di level nasional gitu, sehingga ada calon presiden atau wakil presiden yang dia itu diambilnya bukan dari partai.
Gitu Bang. Ya sebenarnya ada kepala daerah yang dianggap berhasil, kemudian dicalonkan menjadi calon presiden, itu fenomena yang biasa dan fenomena yang bagus. Di negara lain juga kepala daerah, gubernur-gubernur yang sukses misalnya, itu memang mendapatkan tempat untuk mencoba untuk menjadi calon presiden. Di Amerika begitu, gitu. Di negara-negara lain juga banyak yang begitu. Memang di Indonesia masalahnya kendaraan itu kan memang dimonopoli oleh partai. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar populer dan didukung oleh masyarakat kemudian menjadi calon presiden. Kan tidak ada calon presiden non partai. Calon presiden itu harus dari partai. Nah, ketika dia mendatangi partai, tentu partai-partai minta dia menjadi kader mungkin, atau merangkak dulu dari bawah mungkin, macam-macam lah. Gitu-gitu tuh macam-macam. Nah, sekarang kalau tidak dimulai dari sekarang, kalau pendekatannya tidak dimulai dari sekarang, kalau misalnya membidik partainya tidak dimulai dari sekarang, saya khawatir mereka itu nanti hanya punya elektabilitas, muncul namanya di survei, tapi tidak bisa maju. Kenapa? Syarat majunya harus didukung oleh partai politik karena perintah undang-undangnya seperti itu. Tapi kalau fenomenanya itu fenomena yang biasa dan bagus. Memang di Indonesia baru dimulai di era zaman Pak Jokowi. Baru 2014 kita ada kepala daerah yang maju jadi calon presiden dan berhasil. Ya, dan sekarang itu tren itu dilanjutkan bagus. Cuman itu tadi yang saya bilang, karena satu dan lain hal, Undang-Undang tahun 2010 tahun 2016 itu, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu menyebabkan kepala daerah yang hari ini punya elektabilitas itu pasti akan galau. Galau antara bulan Agustus 2023 nanti mereka akan galau. Galau antara maju menjadi calon presiden atau meneruskan maju lagi menjadi calon gubernur untuk periode kedua. Nah, hitungan risikonya kan itu tidak gampang. Karena menurut saya jadi calon presiden tentu menggiurkan, tapi risikonya besar. Tapi sebagai incumbent dia maju lagi menjadi calon gubernur, peluang menangnya tentu lebih besar. Nah, ini menurut saya itu kegalauan yang akan dialami oleh para gubernur-gubernur termasuk Mas Anies, Ridwan Kamil, Ibu Khofifah nanti, kecuali Ganjar Pranowo ya, karena dia memang 2023 nanti sudah selesai masa jabatan. Begitu mungkin ya. Oke, ya. Terima kasih atas jawabannya Bang Hasan, dan dengan ini mungkin untuk sesi tanya jawab pertama kita sudahi terlebih dahulu. Dan karena kita sudah kedatangan pembicara kedua kita nih, dan ini mungkin kalau tadi Bang Hasan itu dari sisi pengamat, dari sisi perdukunan politiknya, kali ini kita juga ada orang yang juga aktif, abang-anda kita yang juga aktif di dalam partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, ya bisa kita lihatlah perspektif lain dari seorang praktisi langsung gitu kan, politik dalam salah satu partai besar di Indonesia itu bagaimana prospek untuk peta politik Indonesia tahun 2024 juga. Oke, kalau begitu selanjutnya saya berikan sesi ini ke Bang Herzaki. Silakan Abang dah. Oke, makasih ikhlas ya. Mohon maaf banget nih, Abang agak terlambat juga. Salam hormat nih buat Bang Hasan nih. Ya. Halo bro. Siap. Bang Hasan ini fenomenal ini. Salah satu ketua HMI paling fenomenal. Karena kalau nggak ada Bang Hasan ini, Jokowi Ahok belum tentu bisa menang di 2012 ini. Nah, ini mesti diingat ini. Catatan sejarah ya, Bang Hasan ya. Waduh. Jadi ini salah satu tokohnya juga di lapangan. Jadi adik-adik mesti tahu juga nih beliau ini, ya kan, Sirus latar belakang. Jadi kalau bicara mengenai konsultan politik, ya kan, itu mesti belajar banyak lah sama Bang Hasan kalau kami, gitu. Ya, 2014 beliau juga ikut nih di timnya Pak Jokowi ya, Bang Hasan ya. Sama ada partai juga beliau. Bantu-bantu Ya. baca doa. Masya Allah. Ini emang begini, kalau udah makin tinggi makin merunduk nih gini, luar biasa nih.
Kalau Bang Hasan dulu ketua komisariat HMI FISIP ya, itu beliau kan angkatan 98 politik, saya 97, tapi saya bukan ketua komisariatnya. Ketua komisariatnya ada namanya Bang Cece. Kalau saya itu kalau di HMI ini butiran debu lah, nggak kayak Bang Hasan ini tokoh ini soalnya kalau di HMI. Nah, Tapi teman-teman. Zaki ketua senat. Oh itu ya, ini geser dikit lah kan. Itu juga dukungan dari teman-teman HMI. Abang dulu jadi ketua senat karena ya tadi kayak Bang Hasan dan teman-teman yang dukung ini. Kalau nggak ada dukungan teman-teman sesama HMI susah juga kita. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau abang sih pesan pertama nih, mumpung bisa bertemu adik-adik, kolaborasilah gitu. Ya di HMI itu kita mungkin bisa beda pendapat, beda pandangan ya, apapun itu ya. Tapi intinya sebisa mungkin pada saat kita ada kebersamaan ya kita lakukan, kita kolaborasi gitu. Jangan malu juga buat ngobrol, buat diskusi juga dengan tadi dengan teman-teman, dengan abang-abang, dan juga dengan adik-adik gitu. Abang misalnya bisa jadi senat itu nggak bisa hanya dukungan dari angkatan 97 aja dulu, tapi tentu butuh dukungan dari angkatan 98 dan juga 99. Maaf ini kan acara HMI ya, jadi santai ya. Ini soalnya abang komisaris FISIP nih kan, sama Via nih. Bang, santai. Jadi ngomongnya boleh dong kan sebagai kanda nih kan. Nah, jadi nggak terlalu serius lah. Kalau di Talkshow TV kan masih harus langsung setelnya kan, agak serius dikit gitu ini ya. Nah, balik lagi ke situ, dari abang juga bisa menyampaikan bahwa kalau misalnya ditanya mengenai peta politik 2024 agak nggak enak juga nih ngobrol, karena harusnya itu Bang Hasan yang lebih jago lah gitu. Karena beliau kan sebagai konsultan politik yang sudah sangat berpengalaman, dan beliau adalah memang yang punya big picture-nya lah. Kalau dari kami kan, kalau abang kebetulan kan dari Partai Demokrat tentunya, sehingga frame-nya lebih kepada frame-nya Partai Demokrat sebenarnya gitu nantinya. Takutnya kan ada bias di situ. Tapi mungkin karena itu juga mungkin abang diminta untuk jadi pembicara di sini, karena mungkin pengen menyampaikan dari sisi praktisinya dalam konteks yang di parpolnya. Kalau Bang Hasan ini parpolnya emang nggak punya, tapi pengaruh di parpol banyak ini gitu, jejak-jejaknya banyak beliau nih. Kalau saya dengar namanya ini, ya, itu. Waduh. Ya, jadi kalau kita harus gitu nih, kita kalau lihat HMI ada yang besar, ada yang sukses, alumni, jangan kita potong, jangan kita jatuhkan, jangan kita malah menjadi musuh, ya. Karena HMI itu ada di mana-mana. Ya, HMI ada di mana-mana. Dan jangan kemudian kita ada perbedaan pandangan apapun, kemudian menjadi kita mesti menjauh. Enggak juga. Komunikasi silaturahmi harus terus di jalan. Gitu. Ya. Ini pesan abang nih gitu di awal nih gitu. Karena bagaimanapun, kalau kita bicara mengenai peta politik 2024, dan pada saat abang terjun langsung di partai politik, pada saat pergulatan pilkada, dulu kan sempat jadi konsultan tapi nggak sebesar Bang Hasan. Nah itu ternyata HMI ini jalurnya luar biasa. Ya, relasinya luar biasa, tetapi memang tidak bisa hanya pakai jalur HMI. Itu satu yang mesti kita sama-sama juga ingat nih adik-adik. Sehingga yang sudah bergabung dengan HMI, selamat, ya gunakan jalur ini sebaik mungkin. Ya, jangan disia-siakan, gitu. Ya, tuh. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan peta politik 2024, abang juga melihatnya begini nih. Kalau dulu waktu belum masuk langsung, abang pernah menjadi pengamat. Ada tulisan abang dulu di Kompas. Ya kan, tulisan abang di kompas.com itu mengenai menuju 2024 ini pada saat selesai Pilpres 2019. Waktu itu abang membuat tulisan bahwa hanya ada 3 jalan kalau misalnya kita menuju Pilpres 2024 atau mengenai pemilu 2024. Jalan menjadi seorang presiden itu pertama sudah pasti adalah yang biasa, yang umumnya, yang kita pernah dilalui oleh yang lain adalah paling banyak ini adalah jalur menteri gitu. Ya. Jalur menteri, Pak SBY dulu pernah jadi menteri. Pak Habibie itu dulu pernah jadi menteri. Ya, ini adalah jalur menteri ini kita mesti lihat juga nih. Kemudian yang kedua, selain jalur dari menteri, sehingga apa? Kelihatan nih dari menteri-menteri yang ada saat ini, selama kinerjanya bagus, ya beliau-beliau akan punya peluang besar nih untuk bisa menjadi calon presiden. Gitu. Mohon maaf ini suara abang kedengaran nggak? Takutnya sinyalnya atau apa? Gimana, Ikhlas? Terdengar Bang, bagus? Dengar ya? Oke, mohon maaf. Kadang-kadang sinyalnya agak drop. Nah, kemudian yang kedua, selain jalur menteri, itu yang tadi disebut oleh Bang Hasan adalah jalurnya gubernur, gitu, jalurnya kepala daerah. Gitu. Ya, ini baru dimulai sebenarnya kalau di Indonesia memang dari Pak Jokowi. Ini jalur pertama kali dari kepala daerah itu barulah Pak Jokowi ini. Gitu. Apakah ini akan menjadi misalnya tren selanjutnya? Mungkin saja. Tapi kalau kayak di Amerika memang sudah biasa. Biasa gubernur-gubernur yang di negara-negara atau state yang besar itu kemudian menjadi andalan dari Demokrat atau Republik untuk kemudian menjadikan calon presidennya gitu. Dan banyak sekali contoh
Selain dari senator, juga dari gubernur lah yang kemudian menjadi presiden kalau di negara-negara lain gitu. Ya. Sehingga kalau kita bicara mengenai menteri tadi, kalau kita bicara mengenai bursa, karena Demokrat tidak masuk dalam pemerintahan, nggak enak juga nih abang ngebahas ini kan, masa abang ngebahas orang di luar partai abang kan gitu, ya kan. Jadi tadi Bang Asep pasti sudah mengulas lah terkait dengan menteri mana yang paling berpeluang, itu satu. Ini kita bicara mengenai ketokohan dulu nih. Yang kedua tadi mengenai jalur kepala daerah. Kepala daerah tentunya paling utama kita bisa lihat adalah kepala daerah yang di Jawa, ya kan. Ada Anies, ada Ridwan Kamil, kemudian juga ada Ganjar, ya Pak Ganjar, kemudian juga ada Bu Hovifah gitu. Nah ini mungkin bagaimana kontestasinya nanti di 2024, mereka tentu adalah di antara nama-nama yang punya peluang. Meskipun kemudian ketiadaan kemungkinan besar, saat ini saya masih bisa bicara mengenai kemungkinan besar, karena kan belum ketok palu ya secara legal. Meskipun dari Istana sudah memberikan statement tidak mau ada pilkada 2022-2023, ya kan. Nah, kemungkinan besar tentunya akan ada yang kehilangan panggung nih untuk yang kepala daerah. Tapi tentunya mereka masih mencari panggung baru lah. 2022 atau 2023 ke 2024 itu nggak lama kok. Sebenarnya akan ada momentum-momentum yang dimana bisa mereka manfaatkan juga gitu. Nah, kalau yang ketiga, karena ketiga ini baru abang bahas agak panjang lebar karena ada kaitannya dengan partainya abang nih gitu. Yang ketiga adalah jalur ketua umum gitu. Ya, kita lihat kalau ketua umum partai itu juga punya peluang untuk jadi. Kenapa? Karena Bu Mega dulu juga dari ketua umum gitu ya. Bu Mega itu salah satunya diantaranya adalah ketua umum partai. Nah, disinilah kemudian kalau bicara mengenai jalur ketua umum partai, ya tentunya kalau dari Partai Demokrat karena kami misalnya katakanlah tadi di jalur menteri kami bukan di pemerintahan, kemudian juga di kepala daerah yang di Jawa ini kami bukan yang kuat lah gitu. Ya kan kami hanya punya wakil gubernur nih Bang Emil Dardak, ya kan. Kemudian juga kalau bicara mengenai survei, angkanya juga belum terlalu tinggi. Tapi yang masuk dalam seat, yang masuk dari top flight-nya survei atau elektabilitasnya itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum kami ya, itu Mas AHY gitu. Bahkan di antara Ketua Umum Partai, mungkin hanya ada 2 nama nih yang selalu masuk di 5 atau 6 besar gitu dalam konteks elektabilitas. Yaitu yang pertama itu adalah Pak Prabowo Subianto dari Gerindra, yang kedua adalah dari AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Gitu. Ini adalah jalur ketiga nih yang bisa dipakai. Tentunya Pak Prabowo juga karena sekarang beliau sudah menteri, beliau juga bisa ada 2 kaki nih yang bisa beliau pakai nih sebagai sarana. Kenapa? Karena lagi-lagi menteri kalau kinerjanya bagus, sedikit banyak akan meningkatkan elektabilitas atau juga mengenai bagaimana persepsi publik kepada sosok beliau maupun juga sosok partainya. Begitu juga dengan kepala daerah. Nah, begitu juga dengan partai. Nah, sehingga begitu bicara mengenai partai, ketua umum partai, disinilah mungkin peluang terbesarnya Partai Demokrat. Bagaimana kami bisa mengajukan calon presiden. Tentunya ada tantangan yang tidak mudah gitu ya kan, karena kadang-kadang orang bilang ketua umum partai bagaimana nih bisa kelihatan gitu ya kan. Toh Pak Prabowo sebelumnya juga sudah memperlihatkan bahwa beliau bisa menjadi calon presiden yang cukup baik ya, challenger ya, istilah itu yang cukup bagus juga meskipun tidak berhasil sama 2 kali. Nah kalau dari AHY sendiri, apakah kami misalnya akan terlibat dalam kontestasi pilpres ya, entah menjadi capres atau cawapres, itu tentunya masih menunggu dinamika dulu nih dalam 2 tahun karena saat ini kan Agus juga baru terpilih kurang dari setahun dan fokusnya adalah bagaimana membantu rakyat dulu nih yang sedang kesulitan dalam situasi pandemi COVID-19 ini maupun yang ekonomi. Terutama juga terkait dengan banyaknya bencana dalam hampir 2 bulan terakhir ini, kesibukan ketum kami dan juga Partai Demokrat tentunya kita fokus dulu bantu yang bencana maupun bantu yang pandemi COVID-19. Tentu kerja-kerja politik sudah kami lakukan juga nih sebelumnya. Ya, mungkin kan kalau misalnya bicara mengenai rancangan undang-undang cipta kerja ya Omnibus Law, itu juga tahu bahwa betapa Demokrat adalah termasuk yang paling kencang sampai kami juga walk out menolak Omnibus Law tadi atau rancangan undang-undang cipta kerja, termasuk juga rancangan undang-undang HIP, Demokrat juga termasuk yang awal menolak, termasuk juga rancangan undang-undang Minerba. Nah, ini kami juga yang menolak gitu. Di sini yang ternyata banyak mendapat respon dari publik di 2020 kemarin. Nah, itu perjuangan di parlemen yang di Demokrat lakukan gitu. Kemudian kami juga lakukan dengan kerja nyata tadi, bantu yang pandemi, bantu yang COVID, kita ada program peduli dan berbagi. Banyaklah kegiatan-kegiatan lain. Tapi tentunya kan selain kegiatan-kegiatan lapangan itu, bagaimana kita menilai kerja-kerja politik itu secara terukur? Tentunya adalah berapa kemenangan di pilkada. Karena partai politik ujung-ujungnya bagaimanapun harus menempatkan kadernya di eksekutif ataupun di legislatif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ini suatu keniscayaan gitu. Nah, alhamdulillah kalau Partai Demokrat kemarin kita di Pilkada 2020 angkanya cukup bagus, 48%.
Karena ini terbaik dibandingkan 5 tahun sebelumnya di 2015 gitu. Ya, dari total 249 pilkada yang kami ikuti, kami mencapai kemenangan di 120 daerah gitu. Dan 65 diantaranya adalah kader kami, dan ini adalah jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nah, lagi-lagi ini adalah menjadi prestasi nih bagi Partai Demokrat sendiri. Betapa berarti ada apresiasi publik nih terhadap kerja-kerja politik yang diraih oleh Partai Demokrat. Tapi terlalu dini misalnya menyampaikan bahwa kita punya peluang besar di 2024. Enggak. Kalau bagi kami ini ada tren yang sangat baik buat Partai Demokrat karena kita juga selalu berusaha berkoalisi dengan rakyat. Terutama kita juga mencoba menangkap nih masyarakat yang merasa bahwa pemerintahan saat ini katakanlah tidak pro demokrasi, ya kan? Ada indeks demokrasi yang menurun drastis dari ekonomis ya, Intelligence Unit maupun yang Freedom House juga ya. Freedom itu kan sudah bertahun-tahun ini kita decline terus ini, ya kan? Dan tidak ada peningkatan sama sekali selama 7 tahun terakhir ini. Nah, ini kan menjadi PR juga nih gitu. Nah, kemudian mereka melihat semacam kayak koalisi masyarakat sipil yang sebelumnya sangat kuat dan getol mendukung Pak Joko Widodo, melihat bahwa ke depannya sepertinya Partai Demokrat bisa dijadikan partner buat memperjuangkan dan melakukan konsolidasi demokrasi lagi ke depannya gitu. Tapi lagi-lagi namanya presiden dimanapun selalu ada kurang dan selalu ada lebihnya gitu. Ada yang puas dan ada yang tidak puas. Itu sah-sah saja. Hanya bagi Partai Demokrat bagaimana kemudian satu pemerintahan itu presiden bisa memberikan ruang yang luas gitu, ruang terbuka ya untuk pihak-pihak yang bahkan berbeda pendapat. Karena bagaimanapun kalau bicara mengenai pemerintahan Pak Joko Widodo saat ini, tentunya ya sangat kuat karena kan di parlemen didukung oleh 80%, ya kan? Sehingga seharusnya tidak perlu lagi ada parno atau kekhawatiran bahwa akan ditumbangkan atau ada diimpis atau ada apa yang lain-lain karena posisinya sangat-sangat kuat di parlemen gitu. Sedangkan yang di luar parlemen pun seperti Demokrat, kami sendiri ya dari Demokrat sudah punya komitmen kuat ya Pak SBY dan Pak Jokowi maupun juga AHY selaku ketum terakhir kali bertemu dengan beliau bahwa kami ini konstitusional. Dalam konteks apa? Bahwa Pak Joko Widodo sudah terpilih sebagai presiden di 2019, pemilu yang sah dan legitimasi, yang legitimate, ya kami akan dukung sampai 2024. Jadi kalau ada usaha untuk mendongkel Pak Joko Widodo ya dengan cara-cara inkonstitusional, tentunya kami tidak akan masuk dalam barisan itu gitu, dan kami menolak keras karena bagaimanapun ini bukan contoh atau presiden demokrasi yang baik kalau misalnya kerjaan kita adalah mendongkel presiden yang sedang berkuasa. Ya, saat ini beliau mendapatkan amanah rakyat 2019 untuk 2024. Kita jaga sama-sama 2024. Tapi menjaganya ini juga bukan berarti kita membiarkan beliau berjalan begitu saja. Pada saat ada kesalahan atau yang bagi kami kurang tepat kebijakannya, ya kami akan tentunya mengkritisi gitu. Itu sudah kami tunjukkan juga di 2020 kemarin. Gitu. Ya kan? Jadi kenapa? Lagi-lagi kritik itu kan adalah vitamin gitu. Atau bahkan ada yang bilang kritik itu adalah oksigen. Ya, napas kita untuk hidup. Napas bagi demokrasi. Tanpa kritik ya bisa jadi akan ada kebijakan-kebijakan yang melenceng atau menyeleweng gitu ya. Karena kadang-kadang kita mesti ingat juga nih kalau baca bukunya DDIP dasar ilmu politik Bu Miriam kan ada Lord Acton itu bilang bahwa ya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu. Sehingga apa? Sehingga tentunya perlu ada penyeimbang ini gitu. Perlu pada penyeimbang, disitulah Partai Demokrat memposisikan diri. Kita tidak di dalam pemerintahan, kita berusaha sebagai penyeimbang. Ya, karena kita tidak mau kalau hegemoni ini atau power yang terlalu besar, oligarki elit ini akan semakin menguat. Ini akan bahaya nih buat demokrasi gitu. Ya, kalau dari kami standpoint-nya adalah seperti itu. Sehingga menuju 2024 harapannya adalah bagaimana kita punya ya mungkin mohon maaf nih, ada 1-2 partai yang sangat-sangat diuntungkan dengan polarisasi yang terjadi di 2014 dan di 2019. Kalau Demokrat sendiri sangat-sangat tidak mendukung polarisasi karena itu merusak demokrasi kita, merusak negeri ini gitu, Bhinneka Tunggal Ika kita. Karena nggak bisa nih gitu, ya nggak tepat. Kalau kita bicara mengenai polarisasi ini akan punya damage, efeknya itu luar biasa gitu. Katakanlah elit-elit kemudian sudah berdamai, tetapi dampak kerusakan di lapangannya, di arus bawahnya itu luar biasa. Ya, itu luar biasa dan sampai sekarang masih banyak kok yang belum hilang. Jadi sehingga pada saat kita bicara mengenai katakanlah di Jakarta gitu ya kan, Anies bicara apa aja selalu salah ya kan, atau ada yang bilang Anies selalu benar. Jadi ya ini kan salah satu bentuk polarisasi juga yang kita bisa lihat gitu. Ini yang sangat kita sayangkan, yang ada akibat apa? Akibat
di Pilpres 2014 dan kemudian mengental di 2017 Pilkada dan kemudian di 2019. Sedangkan kalau Demokrat sendiri sudah sangat jelas posisinya, kita tidak mendukung politik identitas. Yang kedua, kita tidak ingin polarisasi di Indonesia ini bisa terus terjaga, dan kita sangat kecewa dan sangat menyayangkan teman-teman partai politik atau kelompok-kelompok politik lainnya yang memiliki strategi politik polarisasi. Ya, kenapa? Polarisasi ini ada jebakannya gitu. Ya, pertama polarisasi strategi bagaimana menarik mayoritas untuk lari ke mereka. Tapi ada juga yang menggunakan polarisasi ini strategi agar kemudian minoritas ya kemudian mengental dan kemudian bergabung ke kelompok mereka gitu. Ya. Nah, kalau bagi Demokrat polarisasi sudah pasti bukan pilihan yang tepat karena ini bukan tidak sesuai dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila maupun Bhinneka Tunggal Ika. Demokrat jelas standpoint-nya, kami punya gubernur di Aceh, Banda Aceh yang sangat Islami. Ya kan kita hari ini Islam ya, Aceh, gubernur Aceh itu adalah Partai Demokrat, tapi kami juga punya ya, Gubernur Papua Pak Lukas NMB ya. Beliau itu juga kader Demokrat gitu. Dan misalnya di penghujung Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan, wakil gubernurnya Pak Jansen Tipapadan ya, itu juga bukan seorang muslim gitu. Ya, betapa Demokrat ini sangat Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kalau dari kami ya jelas kami memang tidak pasti. Kalau ada yang kemudian bilang bahwa Demokrat itu pendukung polarisasi, pendukung politik identitas, mungkin ini ada yang sedang daydreaming atau mimpi di siang bolong gitu ya. Kalau kita jelas dan tegas bahwa Bhinneka Tunggal Ika, ruang untuk perbedaan harus dibuka lebar untuk menuju ke 2024. Karena itu juga Demokrat ya sangat ingin sekali, dan kita juga mendengar masukan dari banyak sekali elemen masyarakat sipil maupun penggiat demokrasi, ingin sebisa mungkin 2024 ini kontestasinya tidak polarisasi lagi gini, tidak hanya dua kubu nih gitu loh ya. Kenapa? Itu akan membuat demokrasi kita semakin tidak sehat. Ini yang menjadi isu besar. Kenapa? Pilihannya bukan adalah yang terbaik, tetapi the best from the worst gitu. Bukan saya memilih A karena saya ingin memilih A, tetapi pilihannya saya memilih A karena saya tidak suka dengan B. Meskipun ini adalah satu realita politik saat ini, tapi tentunya banyak teman-teman yang juga banyak elemen yang berharap bahwa di 2024 itu akan ada kontestasi yang lebih terbuka. Bukan hanya dua kubu, tapi sebisa mungkin bisa 3 atau bisa 4 kubu gitu. Ini yang kita sedang perjuangkan juga gitu. Tapi apakah misalnya kemudian realitas politik membuat hanya terbuat atau terbentuk menjadi dua kubu, ya kita harus terima juga. Tapi bagi Demokrat, kita berkeinginan agar punya semakin banyak pemimpin alternatif nih bagi masyarakat Indonesia. Ya, dua itu lagi-lagi bahaya polarisasinya terasa banget. Selama 2 Pilpres kemarin, kita nggak mau terjadi lagi gitu. Ya, apakah kemudian Demokrat bisa menjadi salah satu kandidat capres atau cawapres? Kita masih melihat peluangnya nanti gitu. Karena saat ini komunikasi politik kita terus lakukan dan masih sangat cair nih. Karena kan ini kita bicara kosong-kosong ya. Pak Jokowi sudah tidak ada lagi. Beliau posisinya lebih pada bagaimana agar soft landing dan agar bagaimana setelah beliau tidak lagi berkuasa tidak ada gangguan nih terhadap beliau nih gitu loh. Ya kan? Karena mungkin beliau berpengalaman melihat bagaimana setelah berkuasa ternyata banyak yang bisa mengganggu nih gitu Pak mantan presiden gitu. Nah, mungkin itu yang akan menjadi PR bagi beliau. Harapannya Pak Jokowi ya di penghujung periode beliau ya bisa tetap konsisten ya, juga bisa bagaimana membuat persaingan ini sesuai dengan demokrasi, bukan oke kita berebut kekuasaan, tetapi lagi-lagi prosesnya tentu sebisa mungkin sedemokratis mungkin. Ini sementara pengantar dulu dari saya, mohon maaf saya agak panjang ini, soalnya tadi saya nggak tahu bahan pembahasan, maaf kalau misalnya kita ada yang cross, tapi mungkin lebih enak kita diskusi nih gitu. Ya, itu aja kalau dari saya teman-teman ya, adik-adik ya, ikhlas. Panggilnya apa nih? Saya lupa nih, manggilnya bagusnya apa nih? Ya. Ikhlas aja, ikhlas. Oke, ya. Oke, ikhlas ya. Hamzah juga salam ya, baru masuk ya Hamzah ya. Ya, Ketua Komisioner soalnya. Oke, itu aja dari saya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Herzaki. Tadi memang kita lihat bagaimana perspektif yang disampaikan oleh praktisi politik khususnya dari Partai Demokrat ini kayak benar-benar diceritakan gitu gimana sebenarnya pengalaman dari dalam Partai Demokrat dan kayak orientasinya apa sih yang diinginkan dan juga pengalamannya dari pemilu-pemilu yang telah lalu gitu. Udah sangat menarik sih sebenarnya bahasannya meskipun masih pengantar katanya tapi udah sangat menghangatkan diskusi kita pada siang hari ini. Kita bisa masuk ke sesi pertanyaan lagi, mungkin yang lebih bebas lagi bagi teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya boleh
Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Saya lihat pesertanya cukup ramai nih. Ada dari Palu nih. Waduh, HMI cabang Palu. Mas Anwar. Ada yang, oh, ada yang oke. Ya mungkin izin Ikhlas. Boleh. Oke. Mungkin izin Abang Hasan, Bang Herzaki. Selamat datang juga Bang Herzaki di diskusi kita siang hari ini. Mungkin mengganggu waktu kepadatan dia di siang harinya, tapi terima kasih Abang sudah perhatian dengan proses kaderisasi seperti ini Bang di Komisred. Terima kasih banyak. Mungkin ke pertanyaan aneh, izin Abangda. Menurut baik Bang Hasan atau Bang Herzaki, kiranya bagaimana dampak revisi Undang-Undang Pemilu mempengaruhi peta politik untuk di 2024 ini? Karena kalau misalnya saya lihat kayaknya lagi di partai-partai juga lagi ada istilahnya ya. Tiba-tiba panas begitu Bang terkait undang-undang ini kan. Gitu. Mungkin aneh pengen tahu pandangan baik Bang Hasan maupun Bang Herzaki lebih jauh lagi. Mungkin terima kasih untuk kesempatan bertanyanya, moderator. Oke. Ya, boleh langsung dijawab, Bang. Dari Bang Hasan dulu mungkin boleh, Bang. Ya, saya duluan ya. Jadi karena ada ketua DPP Partai Demokrat yang hadir, jadi saya sengaja pakai baju biru nih hari ini. Mantap. Kalau dari sisi pemikiran, kemampuan bicara, dan kemampuan organisasi, saya yakin Zaki sangat mumpuni untuk jadi ketua umum Partai Demokrat di masa depan. Jadi nggak perlu Pak Muldoko sebenarnya. Amin. Gini, sebenarnya kalau kita dari sisi konsultan politik tentu ingin ada revisi Undang-Undang Pemilu tahun 2024. Tapi ini kan kepentingan subjektif ya. Karena memang bisnis konsultan politik sebagian besar itu kan memang pilkada. Jadi kalau tidak ada revisi, ya tentu tidak ada pilkada. Jadi kan untuk kegiatan konsultan politik sekali 5 tahun aja. Pileg, pilpres, dan pilkada ada di tahun yang sama. Dan itu sekali 5 tahun. Itu kalau aspirasi sebagai konsultan politik dengan segala macam kepentingan subjektifnya. Tapi walaupun itu kepentingan subjektif, kan kita juga warga negara. Boleh dong ya kepentingan subjektif yang seperti itu. Tapi sebenarnya ini susah-susah gampang ini. Revisi undang-undang ini, Undang-Undang nomor 10 maksudnya nih, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Undang-undang ini kan belum dipakai. Yang untuk pemilu serentaknya kan belum dipakai sama sekali. Nah, ketika belum dipakai, kemudian mau direvisi, yaitu perdebatannya jadi panjang. Tapi bahwa itu tidak direvisi juga sebenarnya punya landasan yang benar juga. Toh belum dicoba, mungkin alasannya seperti itu. Tapi kalau secara objektif kita lihat sekarang partai-partai memang sepertinya tidak akan membahas ini. Mungkin yang mau membahas hanya Partai Demokrat dengan PKS ya sisanya. Sementara yang lainnya sudah tidak mau membahas undang-undang lagi. Jadi menurut saya kecil kemungkinan ini untuk dibahas. Ada teman-teman yang sekarang sedang mengajukan judicial review. Judicial review beberapa pasal di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini. Terutama mungkin soal keserentakan pilkada, soal keserentakan pemilu
pilkada, pileg maupun pilpres di tahun yang sama. Ada teman-teman yang maju ke sana. Tapi nanti juga menurut saya ini agak apa ya? Agak dilema juga, karena dulu keserentakan pilpres ini itu berdasarkan keserentakan pemilu ini juga dulu berdasarkan judicial review dari kelompok civil society. Ada Effendi Ghazali, iya, senior kalian juga di FISIP, dan teman-teman gitu. Ada Fajrul Rahman yang sekarang jadi jubir presiden gitu. Ketika itu belum jadi jubir presiden. Nah, mengajukan judicial review ini, kemudian MK mengeluarkan keputusan bahwa memang harusnya serentak gitu. Nah, keputusan MK ini dikuatkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, kalau sekarang sebenarnya teman-teman civil society maju lagi untuk menjudicial review ini, itu sebenarnya berarti ada terjadi split di kalangan kelompok civil society. Jadi entah karena memang berbeda pendirian atau karena memang mengakui kekhilafan ketika dulu sebelumnya mengajukan judicial review dan meminta agar pemilu-pemilu ini, baik pemilu kepala daerah maupun pemilu pusat, serentak. Jadi terlalu banyak terlalu banyak dilema-dilema yang menurut saya dihadapi saat ini. Tapi prediksi saya, undang-undang ini memang sulit untuk dibahas. Kalau posisinya hari ini hanya 2 partai yang ingin undang-undang ini untuk dibahas dan direvisi. Begitu. Jadi apa dampaknya terhadap pemilu 2024? Itu yang saya bilang tadi. Kepala daerah yang berpotensi untuk maju secara elektabilitas ya, dia punya potensi untuk maju dalam pilpres, itu akan galau, menimbang-nimbang risikonya nggak gampang. Apakah dia akan memutuskan maju pilpres atau maju pilkada, karena di tahun yang sama. Kalau tahun pilkadanya 2022 atau 2023, mereka akan lebih bulat lagi tekadnya. Kenapa? Karena setelah menang pilkada, dia jadi punya legitimasi gitu, punya kepercayaan diri yang lebih untuk maju pilpres. Kalaupun orang nggak nawarin, nggak apa-apa, saya tetap bisa jadi gubernur kan gitu. Jadi mungkin gitu. Kegalauannya adalah nanti agak stagnan jalur rekrutmen calon kepemimpinan nasional melalui jalur kepala daerah mungkin agak sedikit terhambat karena pilkada dan pilpresnya ada di tahun yang sama. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Bang Hasan. Ini selanjutnya bisa ke Bang Zaki. Oke, ya, makasih. Ini samalah kita kalau bicara dengan Bang Hasan. Kalau standpoint-nya jelas sebenarnya kalau dari Demokrat ya. Memang kita akuin ini undang-undang ini belum dipakai, tapi bagaimanapun kan sudah ada putusan MK tahun lalu mengenai keserentakan pemilu gitu. Sehingga kita pakai ada 2 undang-undang nih, ada undang-undang pemilu dan juga undang-undang pilkada. Seharusnya masukan dari banyak kalangan ya, penggiat demokrasi juga menyampaikan bahwa sebisa mungkin ada kodifikasi atau ada penggabungan nih antara undang-undang tadi yang mengatur sekaligus langsung semuanya gitu. Makanya kemudian masuklah usulan rancangan undang-undang pemilu. Ya, memang awalnya ada Nasdem, ada Golkar, tapi kemudian hanya tinggal Demokrat dan PKS nih yang bertahan, gitu. Terkait dengan revisi undang-undang pemilu ini, gitu. Secara politik di parlemen sudah pasti, ya kalau saya bisa bilang 99% nggak lolos lah. Tapi kalau Demokrat kita akan berjuang terus. Bagi kita bukan menang-menangan, tapi yang penting bagaimana aspirasi dari masyarakat ya. Yang menggantungkan harapannya pada kami, ya kami dorong ini di publik, di parlemen. Siapa tahu di last minute ada yang berubah sikap, kan kita nggak tahu nih. Ya, karena sebenarnya nih ada, kalau ini kami nih ya, ini kan kemungkinan ketidakinginan pilkada di 2022 dan 2003 ini lebih kepada salah satunya, kalau kita bicara pragmatisnya itu adalah bicara mengenai politik anggaran. Mungkin karena kesulitan anggaran, mungkin gitu, ya kan? Mungkin itu satu hal bisa jadi. Tapi kan kemudian berapa besar nih anggaran yang kemudian akan masih disiapkan buat 2024? Apakah bijak? Apakah misalnya tepat gitu? Bahwa kemudian kita lagi mungkin ya kita nggak usah keluarkan uang berapa di 2022, 2023, kita kumpulkan aja di 2024.
ternyata belum tentu juga keserentakan itu bisa mengurangi budget gitu, karena kenyataannya pengalaman dari pemilu 2019 lalu dengan digabungkannya secara serentak ya pileg dan pilpres itu ternyata anggarannya juga tidak jauh berbeda dibandingkan ketika 2014 di saat pileg dan pilpres itu tidak dilaksanakan bersamaan. Ini kok bicara mengenai politik anggaran gitu. Tapi kemudian yang menjadi berat ya, yang menjadi isu panasnya di sini adalah kalau kita bicara mengenai COVID, gitu, sehingga bahwa kita sebaiknya fokus dengan penanganan COVID, sehingga sebaiknya tidak ada pilkada, ini menjadi argumen yang agak mentah juga, gitu. Karena 2020 pemerintah sangat ngotot nih, partai yang sebelumnya juga sangat yang menolak pilkada 2022 dan 2003 saat ini bilangnya adalah bahwa itu lagi-lagi ya sebelumnya di 2020 memaksa sekali harus pilkada nih. Kenapa? Tidak boleh katanya ada kekosongan kepemimpinan definitif. PLT atau PJ atau penjabat kepala daerah itu beda dengan kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat gitu. Itu satu hal yang luar biasa ini. Ya kan? Yang sebelumnya Covid harusnya tidak menghalangi itu, tapi kenyataannya sekarang kok dalam waktu hitungan bulan berbalik arah nih gitu. Ya kan? Bahwa nggak apa-apa ada penjabat kepala daerah ini. Sama kok hak dan kewajibannya dengan kepala daerah definitif. Nah, ini kan menjadi argumen-argumen kalau kita bicara agak kontradiktif nih dalam hitungan bulan ini standpoint-nya, dan bahkan diucapkan oleh partai politik atau pemerintah gitu, orang-orang yang sebelumnya menyampaikan hal yang terbalikannya gitu. Tapi itulah realita politik saat ini. Kemarin ngomong apa, hari ini ngomong apa, tapi dari publik tidak ada yang menghukum ternyata ini. Jadi bagi mereka kalau tidak konsisten sah-sah saja mungkin. Nah kalau dari kami sendiri melihatnya bahwa ini ada masalah besar sebenarnya kalau bicara mengenai tidak ada pilkada 2022 dan 2023. Pertama adalah ada 271, bukan 272 ya, karena Makassar yang harusnya 2018 itu dipindah ke 2020, sehingga harusnya 272 menjadi 271 nih gabungan 2022 dan 2023 ya. Daerah yang akan tidak punya kepala daerah definitif. Kita bukan bicara mengenai efektivitas pemerintahan aja. Nggak sama itu. Kalau dibilang hak dan kewajibannya sama, kenyataannya tidak sama. Karena ada beberapa strategis yang tidak bisa diputuskan. Tapi yang lebih besar dari itu bukan dari sisi sekedar pemerintahannya saja gitu, ya kan? Tapi yang paling penting adalah bahwa rakyat, ya, masyarakat, pemilih yang punya hak ya untuk memilih calon pemimpin baru atau mempertahankan yang lama itu haknya diamputasi. Jadi kita bisa bicara demokrasi ini di 2022-2003 ini diamputasi gitu. Kenapa? Justru di keadaan COVID kayak ginilah masyarakat seharusnya hak demokrasinya, hak politiknya tidak diamputasi. Itu saat mereka memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang sukses mengelola COVID di daerahnya gitu. Ini persepsi kami gitu, ya Demokrat. Kalau dia sukses, ayo pertahankan lagi dia sebagai kepala daerah di 2022 atau 2023 melalui mekanisme pilkada. Tapi kalau misalnya dianggap dia nggak sukses, ayo kita ganti gitu. Dan itu adalah wewenangnya dari masyarakat gitu. Nah ini hak masyarakat ini, hak demokrasi, hak politik masyarakat ini ya yang kemudian dicabut gitu loh. Sangat disayangkan kalau dibilang bahwa 2016 kita wah kenapa dulu 2016 ada undang-undang begini ya mungkin karena kondisinya ternyata berbeda. Dulu mengiranya dengan keserentakan ya bakal menjadi jauh lebih efisien dan efektif, tapi banyak ternyata dampak negatif seperti terjadi 2019. Yang kedua juga yang menjadi masalah ternyata tidak menduga nih gitu bahwa ternyata ada potensi-potensi tadi COVID ini, ada situasi COVID ini sehingga sebenarnya mekanisme tadi gitu ya, ada reward and punishment bahwa kepala daerah sukses kita ganjar dengan kita pilih lagi. Oh, nanti salah nih Ganjar kita mendukung Ganjar nih kan. Nanti kita kasih imbalan gitu kan bahwa dia kita pilih lagi tapi yang nggak sukses ya kita lewatkan. Ini yang menjadi masalah besar gitu. Kemudian yang ketiga yang menjadi masalah besar adalah kemungkinan potensi abuse of power gitu. Ada 271 pejabat kepala daerah. Yang kita nggak tahu ini dari mana ini, dari institusi-institusi tertentu yang memilih siapa kan presiden melalui Kemdagri. Nah, tentunya namanya beda dong kalau kepala daerah ya. Oke lah dia katakan bisa juga lah dia menyalahgunakan kekuasaan ya kan. Tapi setidaknya dia akan lebih khawatir karena pemilihnya adalah masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai PLT atau PJ atau penjabat kepala daerah, itu memilihnya jelas. Berarti kesetiaan dia adalah kepada yang memilih dia gitu. Apakah ada potensi penyalahgunaan? Sudah pasti. Netralitas ASN, pejabat ini kan menjadi isu terus setiap kali pemilu dari kapanpun gitu. Nah kan kalau misalnya kita punya peluang untuk meminimalisir, kenapa tidak? Ini kalau kita bicara mengenai kepentingan-kepentingan tadi, kenapa seharusnya pilkada 2022 dan 2003 ini dipotong? Tapi, tidak dipotong, tapi tetap diadakan. Tapi kemudian kenapa kok Demokrat ngotot sekali seakan-akan dan juga PKS kenapa? Kalau kami kepentingannya itu gitu.
tidak bicara mengenai kepentingan pragmatis. Ada yang bilang bahwa kita mau majukan katakanlah ketum kami AHY di Pilkada Jakarta. Tidak, itu bukan bagian dari jalan. Udahlah, kita udah pernah ikut di Jakarta, ya kan? Saya udah ngelawan Bang Hasan, saya takluklah kalah sama Bang Hasan waktu itu ya. Di Pilkada Jakarta, waktu itu Bang Ahok lah yang di atas. Itu udah pengalaman, tapi kita nggak ada niatan pragmatis sama sekali. Tapi kita hanya melihat bahwa ini demokrasi kita sedang diamputasi nih. Ya, ini akan makin decline lagi kita nih, demokrasi kita menuju 2024. Tapi tentunya ada juga yang punya kepentingan pragmatis. Ada beberapa partai yang sebelumnya mendukung revisi Undang-Undang Pemilu ya. Mereka kemudian itu balik badan. Kenapa? Karena kemudian ditakuti bahwa oke, kalau gitu ambang batas parlemennya kita naikkan nih, bukan 4%. Nah, sedangkan mereka ini kalau dinaikkan ada kekhawatiran bisa tidak lolos gitu loh. Ya kan? Nah, ini kan lagi-lagi ada pragmatisme politik, tapi lagi-lagi namanya di parlemen semuanya kan ada dinamika, sah-sah saja sebenarnya. Tapi harapan kita apapun itu, perubahan undang-undang pemilu ini ada atau tidak, seharusnya didasarkan kepada kepentingan bangsa dan negara, kepentingan yang lebih besar. Kita tahu kok di setiap keputusan pasti selalu ada kepentingan politik praktis atau kepentingan pragmatis ya. Tapi setidaknya ada kepentingan besar ini yang tidak juga kita abaikan. Dari kami sih begitu. Ya kalau tadi Bang Hasan bilang ini kasihan konsultan kerjanya 5 tahun sekali, kalau kami bukan masalah pekerjaan nih, tetapi kualitas pemilunya nih yang kemudian menjadi masalah nih. Pada saat bersamaan kita mengalami 2019 kemarin seperti itu. Kualitas 2024 kita nggak yakin nih, apalagi dengan pilkada ini gitu ya. Ini menjadi masalah besar. Apakah KPU siap? Apakah Bawaslu siap? Ya memang kalau amanah undang-undang harus dilakukan. Tetapi kita kan tidak boleh menutup diri. Kendala-kendala teknis kayak gini kan sangat berpengaruh juga terhadap kualitas pemilu 2019 kemarin. Gitu. Ya, itu aja sih. Mohon maaf nih kalau misalnya ada yang kepanjangan. Abang ini mau izin soalnya kira-kira 5 menitan lagi. Ya, San izin ya. Nanti 5 menit lagi izin nih. Soalnya kalau Bang Hasan ini kan enak nih, pimpinan dia. Kalau dia bos, kalau abang ini kan aduh. Banyak yang dikerjain. Kalau Bang Hasan duduk-duduk sampai 2024 udah ketawa-ketawa dia kan. Kalau abang ini kan mesti berjuang nih di Demokrat nih. Kan? Oke, terima kasih atas jawabannya Bang Hasan dan Bang Zaki. Selanjutnya mungkin saya juga mau bertanya. Tadi kan ada banyak bicara baik Bang Hasan ataupun Bang Zaki itu soal jalur rekrutmen gitu. Dan kalau dari pemaparan tadi terkait undang-undang pemilu ya, berarti salah satu jalur rekrutmennya itu sudah ya terputus gitu atau ya hampir tertutup karena kepala daerah yang menjabat kemudian tidak dapat lagi menjabat pada tahun 2022 gitu. Dan ya emang kayaknya udah kayak situ arahnya. Sementara itu kalau dari terkait dengan partainya Bang Herzaki ini kan kayak kemarin ada lagi jalur rekrutmen tadi ketua umum. Nah, apakah jika melihat dengan apa ya bahasanya skandal gitu yang terjadi kemarin-kemarin di Partai Demokrat gitu atau mungkin juga di partai-partai lainnya, apakah juga ada manuver untuk menutup misalnya jalur rekrutmen lainnya dari jalur ketua umum gitu? Mungkin boleh dari Bang Herzaki dulu yang akan izin juga. Oke. Ya kalau buat 2024 udah pasti kita punya banyak tokoh itu bagus. Lebih banyak tokoh, lebih banyak calon presiden itu bagus banget. Kenapa? Berarti masyarakat punya pilihan, rakyat punya pilihan. Itu baik buat demokrasi gitu. Jadi jangan kemudian kita menutup opsi itu gitu. Pengen sebisa mungkin hanya 2. Karena kalau udah 2 terpaksa nih. Kalau nggak A ya B kan gitu. Ini kan tidak baik buat demokrasi sebenarnya. Tapi kemudian kalau bicara mengenai katakanlah jalur ketua umum, ya jelas saat ini bagaimanapun kan kalau dari kami kan kami udah memilih untuk tidak berada di dalam pemerintahan gitu. Ya saat ini ada kalau kita bicara mengenai ajakan saya nggak mau bahas lah gitu. Ya kan nggak etis di sini membahasnya. Tapi kalau misalnya dibilang bocoran, ajakan iya ada, tapi kalau dari kami tidak gitu. Kenapa? Karena ini adalah banyak masukan nih, banyak masukan sekali kepada Demokrat sebaiknya kita bisa menjadi penyeimbang. Itu sehingga apa? Ya lagi-lagi bagi kami etalase apa nih? Jalur rekrutmen apa nih yang bisa digunakan? Misalnya kami ingin mendorong AHY sebagai calon presiden ya atau calon wakil presiden, tentunya jalur sebagai ketua umum ini gitu. Ya kan? Karena kami sudah memutuskan tidak akan tidak akan masuk ke dalam pemerintahan yaitu menteri. Yang kedua, kalau bicara mengenai jalur kepala daerah, beliau pun sudah memutuskan tidak akan maju kembali dan akan fokus nih memperbaiki dan mengelola Partai Demokrat nih. Karena bagaimanapun alhamdulillah belum setahun kepemimpinan beliau sudah banyak sekali apresiasi publik lah gitu dalam bentuk pilkada maupun elektabilitas nih yang bagus nih gitu. Nah, kalau dari bahkan kejadian kemarin pun dengan adanya ya ini kan lagi-lagi
menjadi pertanyaan besar juga, mungkin teman-teman adik-adik ini pengen bertanya nih terkait dengan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat gitu, ya kan? Alibi atau alasan yang mereka gaungkan itu adalah bahwa Partai Demokrat sedang hancur, sedang sakit, dan bisa tidak lolos electoral threshold parliamentary threshold di 2024 dan akan habis di 2029 berarti tamat riwayatnya. Tapi kan menjadi pertanyaan besar, kalau ada barang rusak, barang rongsokan, memang ada yang mau ngincer gitu, ya kan? Sampai ada pejabat dalam istana, ya kita sudah tahu nama tokohnya, ya kan? Dengan kekuatan sumber daya yang luar biasa, didukung oleh kader yang mantan kader yang pernah merusak Partai Demokrat, yaitu Nazarudin yang bendahara. Ini kan aib nih. Beliau ini kan yang merusak Partai Demokrat. Ya, nanti saya nyebut-nyebut tuh nanti akan kesangkut-sangkut juga nih HMI nanti, ya kan? Tapi kita udahlah, itu adalah mantan kader yang pernah merusak Partai Demokrat. Mereka sudah mendapatkan ganjarannya dan mereka juga tidak lagi di Demokrat, sehingga saat ini Demokrat menatap ke depan bagaimana nih gitu loh, ya kan? Bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi lebih besar. Nah itu tadi kalau bicara mengenai rekrutmen, saat ini lagi-lagi Partai Demokrat pun menjadi opsi ini, ya kan? Ada yang ingin menggunakan Demokrat sebagai jalurnya untuk menuju calon presiden. Tapi kalau ditanya apakah Pak Jokowi mendukung, kami sudah dapat jawabannya, sudah pasti tidak. Karena bagi beliau nggak perlu sebenarnya. Dan mereka, ini kalau ada kata-kata statementnya itu ngapain sih gitu. Kurang kerjaan itu katanya. Nah itu adalah ambisi pribadi beliau mungkin tuh yang sedang mengejar. Tapi nggak enak juga nih ngomongin ya, soalnya beliau ternyata S3 kita juga. S3 FISIP juga nih. S3 FISIP ya? Iya kan, doktor dia dari FISIP. Ya. Nah itu aja nih kalau bicara mengenai jalur rekrutmen, ya bagaimanapun benar. Kalau kita sih tetap dalam pilkada 2023, jadi demokrasi kita bisa lebih sehat lah gitu. Ya, mungkin akan ada calon gubernur baru yang bermunculan yang bisa menjadi capres juga di 2024. Itu kalau dari Abang ya. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan, Bang Hasan nih. Mungkin ada tanggapan juga dari Bang Hasan. Ya, sebenarnya jalur-jalur itu kan sudah lumayan pakem. Artinya secara kesejarahan kita pernah menempuh rekrutmen melalui jalur-jalur itu. Ada yang melalui jalur TNI, Polri. Ya, Pak SBY waktu itu selain sebagai menteri, karena dia memang juga di tentaranya Jenderal Bintang 4. Jadi itu juga latar belakang yang diperhitungkan. Walaupun beberapa 10, walaupun mungkin 6-7 tahun terakhir itu jalur ini tidak terlalu populer lagi. Tapi bahwa ini tetap diperuntukkan ada. Makanya ada jenderal-jenderal yang berkeinginan untuk menjadi calon presiden. Salah satunya yang tertarik dengan Partai Demokrat tadi kan gitu. Nah, jalur yang paling mungkin memang yang jalan tol itu memang ketua umum partai politik. Karena kendaraannya mereka yang punya. Jadi memiliki kendaraan ini penting. Selain punya elektabilitas, selain punya latar belakang yang dianggap sesuai untuk kriteria calon pimpinan nasional, tapi punya partai itu juga penting. Memang tidak harus ketua umum partai, tapi kebiasaan di Indonesia, memang ketua umum itu dalam tanda kutip jadi pemilik partai sementara dia menjabat, dia pemiliknya, gitu. Dia pemiliknya gitu. Jadi kalau dia ketua umum ya hampir pasti partai susah untuk punya suara berbeda dengan keinginan ketua umumnya dalam rangka pilpres. Nah, kalau ada suara yang berbeda di bawah, maka mereka harus memperjuangkannya lewat jalur yang agak sedikit ekstrim. Apa? Ya mengganti ketua umumnya kalau mereka punya aspirasi yang berbeda. Makanya mungkin di beberapa partai, nah kalau sekarang mungkin kejadiannya di Partai Demokrat, ya mungkin Partai Demokrat bukan partai pertama yang mengalami pergumulan seperti ini. Ya mereka mencoba untuk mengganti kepemimpinan partai melalui jalur kongres luar biasa, munas luar biasa, atau muktamar luar biasa, atau apapun namanya lah di dalam masing-masing partai. Kalau menurut saya nanti, ya tapi kita tidak akan kekurangan calon pemimpin nasional lah. Yang mampu itu banyak, yang mau itu banyak. Cuman saringannya memang agak rapat gitu. Saringannya memang agak kecil-kecil. Saringannya apa? Ya itu tadi harus ada presidensial threshold tadi. Itu kan saringan yang sangat rapat. Jadi sehingga nanti calonnya banyak banget enggak, tapi kalau 2 bisa lebih lah dari 2 gitu.
Kalau dari 2 itu bisa lebih lah, karena undang-undangnya memungkinkan untuk lebih dari 2. Cuman kalau banyak gitu, menampung semua orang yang berkeinginan kayaknya nggak bisa. Makanya orang-orang yang berkeinginan itu sekarang mengamankan jalan mereka, salah satunya adalah dengan punya partai. Menurut saya tidak hanya Partai Demokrat yang dilirik, bahkan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold pun dilirik oleh banyak orang untuk kemudian kira-kira gitu, kalau rasa-rasa, kayaknya kalau gue yang mimpin kayaknya bakal besar deh. Gitu. Kan perasaan boleh aja. Kan? Jadi namanya kayak gitu. Mungkin gitu dari saya. Oke, siap. Terima kasih Bang Hasan. Mungkin terakhir coba kita keluar lagi dari peserta-peserta yang lain. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, ada cukup banyak orang. Apakah masih ada? Apa? Kita... Kelas. Ya. Kita tutup aja. Nah, ya. Kalau nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kayaknya kita bisa tutup aja. Sekalian Abang dan Herzaki sibuk ya. Ada meeting lain lagi. Oke. Kalau begitu kita tutup sesi tanya jawab pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita bisa lakukan sesi foto dulu. Oke. Fahri boleh di setting. Oke. Yang bisa on cam dipersilakan on cam, cukup ramai ini. Yuk, kapan lagi foto-foto sama abang-abang kita ini. Oke, baik. Terima kasih, Ikhlas. Yang Silakan teman-teman. dokumentasi Fahri aja atau gimana? Ya, boleh, nanti saya dokumentasikan. Oke, siap. Boleh, tolong Fahri. Dihitung juga. Baik, teman-teman, silakan yang ingin buka videonya, kameranya. Saya beri waktu. Silakan. Nanti akan saya hitung 3 detik. Untuk kemudian teman-teman tahan dulu ya sebentar ya. Oke, akan saya hitung. Bersiap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tahan. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ikhlas. Oke, terima kasih Fahri untuk dokumentasinya. Dengan sesi dokumentasi tersebut, maka berakhir juga sesi diskusi kita untuk siang hari ini. Terima kasih buat Bang Hasan yang udah menyempatkan hadir, juga Bang Herzaki yang udah bisa datang di tengah kesibukannya pada siang hari ini. Semoga bisa terus silaturahmi juga kita ke depannya ya. Ya. Terima kasih banyak Abang Da. Terima kasih. Dan juga sampai ketemu buat semua peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sukses ya. Jaga kesehatan selalu. Hati-hati bahaya COVID. Siap, Bang. Izin lift ya. Jaga kesehatan juga, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Oke, Ikhlas. Makasih banyak, Ikhlas. Makasih banyak teman-teman semuanya. Makasih banyak ya, Ikhlas ya. Makasih banyak juga, Fahri. Yuk. Oke, terima kasih banyak, Bang Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kegiatan Zoom lainnya. Sampai ketemu di Surabaya. Jauh amat, Bang, Surabaya.